Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Palantara Mudo di mana saja para sahabat berada, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang hari ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah akan segera sembuhkan segala penyakitnya. Dan yang dalam keadaan sempit dilapangkan dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kegembiraan. Mungkin kali ini kita akan menyajikan hal yang agak santai karena beberapa konten-konten yang kita sajikan di channel YouTube Palantara Mudo ini adalah channel hal-hal yang amat serius berkaitan tentang politik. Sekali kita ingin mengupas tentang dunia per-YouTubean. Mungkin kita akan melihat ada fenomena yang menarik di jagat channel per-YouTubean di Indonesia. Salah satunya itu adalah fenomena Baim Wong. Mungkin semua kita memahami, kenal dengan Baim Wong. Di Social Blade, Baim Wong hari ini memperoleh subscriber sekitar 15 juta subscriber. Posisinya sudah berada di posisi YouTuber peringkat ke-7 di Indonesia. Walaupun dari 10 yang teratas itu ketika kita lihat di Social Blade itu masih 2 ditempati oleh stasiun TV, yaitu Trans 7 Official dan Indosiar. Nah, kemudian posisi 1 sampai ke 4 itu masih dipegang oleh yang lama. Kemudian Baim Wong masuk menjadi yang ke-7 besar. Tapi yang menarik di YouTube ini adalah ternyata jumlah subscriber itu tidak menentukan terhadap jumlah penghasilan yang ia peroleh di YouTube. Ini menarik. Jadi selama ini banyak orang yang berasumsi bahwa pendapatan itu di YouTube itu sangat terlihat dari berapa jumlah subscribernya. Jadi di dunia YouTube itu soal pendapatan perhitungannya sudah berbeda. Jadi ada hal yang menarik. Nah, Baim Wong walaupun dia adalah peringkat yang ke-7 di YouTuber Indonesia, tetapi hari ini berdasarkan data dari Social Blade, dia adalah orang yang channel YouTube-nya Baim Paula itu, Bapau itu memperoleh peringkat tertinggi pendapatannya di channel YouTube yang ada di Indonesia. Kemudian yang lebih menarik lagi itu setelah itu Deddy Kobuze. Deddy Kobuze itu peringkatnya di Social Blade adalah peringkat yang ke-16 dengan jumlah subscriber sekitar 10,5 juta sekian ya, kalau tidak salah. Tetapi dia adalah penerimaannya nomor 5 setelah Raffi Ahmad dari Rans Entertainment. Jadi dia termasuk 5 besar penerima pendapatan terbesar dari YouTube. Jadi artinya adalah ketika kita melihat channel YouTube itu, bahwa pendapatan itu bukan dari viewers bukan dari subscriber, bukan dari subscriber, tapi adalah dari viewers yang menonton. Itu sangat berpengaruh. Artinya ketika channel ini muncul, viewersnya begitu banyak, nah tentu ini menarik untuk kita bedah. Kenapa Baim Wong, kenapa Deddy Kobuze menempati 10 besar pendapatan dari dunia YouTube? Nah, kita lihat memang ini berkaitan dengan konten. Jadi konten
Baim Wong yang berbagi, ini menarik perhatian banyak kalangan. Ditambah lagi sekarang juga sudah muncul di stasiun televisi, dan apa yang dia sajikan bahwa dia membantu orang lain itu dengan mengalir saja tanpa direkayasa, tanpa settingan, dan berjalan begitu saja secara ternyata itu menarik banyak kalangan, dan itu yang membuat orang banyak menonton, dan rata-rata jumlah tayangannya, viewersnya itu jutaan viewers, dan itu menarik. Kemudian yang kedua, kita lihat Baim Wong itu menyisipkan pesan berbagi, pesan kepedulian. Dan walaupun juga banyak artis-artis lain yang masuk, artis pada hari ini pada berjubel masuk ke YouTube, tapi kita lihat bahwa para artis-artis itu berbeda. Artinya mereka bicara soal mobilnya, soal rumahnya, lebih mengajak untuk melihat ya kemewahan-kemewahan yang sebetulnya kalau kita dari Palanta mungkin sedikit tidak sepakat di tengah keprihatinan yang seperti ini. Para artis itu soal bicara mobil yang harga sekian miliar, bicara rumah yang sekian miliar, dan bicara hal-hal yang ya menunjukkan kemewahan lah, artinya kemewahan yang luar biasa. Tapi berbeda dengan Baim, berbeda dengan Deddy Corbuzier. Nah, termasuk dengan Deddy Corbuzier juga konten yang dia angkat itu adalah rata-rata konten-konten yang memiliki nilai-nilai, value-value. Ada hal-hal yang menarik dari orang-orang yang diwawancarai dengan podcastnya yang begitu panjang. Itu menarik orang untuk mendengarkan, dan itu tidak membosankan. Jadi tokoh-tokoh yang kontroversial, bicara banyak hal, bukan hanya bicara soal soal kekayaan gitu. Podcastnya itu menarik, dan itu sepertinya selalu ditunggu oleh orang. Jadi inilah menariknya di jagat YouTuber, per-YouTubean Indonesia hari ini. Dan kita lihat memang pertumbuhan subscribe-nya itu luar biasa. Baim Wong dari selesai Ramadan ini itu melejitnya sampai 3 juta subscribe. Kemudian Deddy Corbuzier juga Ramadan itu masih sekitar 9-an ya, sekarang sudah 10. Nah, berarti artinya adalah kita melihat ternyata hal-hal positif itu lebih banyak menarik sebetulnya, lebih banyak menarik minat, walaupun masih kalah ya dengan konten-konten yang kita sebutkan tadi lah, bahwa di situ tidak ada gagasan, tidak ada ide, tidak ada narasi gitu, dan budaya hedon yang masih dikembangkan itu juga masih mendapatkan perhatian. Tetapi yang ingin kita sampaikan di Palanta ini adalah bahwa bagi kawan-kawan yang masuk ke dunia YouTube ini, jangan khawatirlah dengan dengan nilai-nilai idealisme yang diusung. Tinggal bagaimana sebetulnya mengemas itu dengan lebih baik. Orang sudah mulai bosan dengan prank-prankan, walaupun juga masih banyak yang bertahan di situ gitu ya. Sudah mulai jenuh dengan hal-hal yang demikian, dan mulai menarik bagi banyak kalangan untuk ikut nonton podcast kayak Deddy Corbuzier, kayak misalnya Refly Harun, kemudian muncul kayak Baim Wong gitu. Dan Baim Wong inilah yang paling fenomenal. Dan kemudian kita lihat kalau
Anda mengikuti channelnya, itu tempat banyak para artis yang datang ya, mengajak collab, mengajak berbagi dan seterusnya. Baim Wong menjadi menjadi fenomenal, dan tampilannya juga ya begitu bersahaja lah gitu ya. Tidak tahu lah kalau nanti juga Baim Wong kedepannya seperti apa, tapi setidaknya itu. Dan inilah menariknya. Jadi kita ingin melihat bahwa teman-teman, sahabat-sahabat para YouTuber jangan terjebak dengan ketakutan untuk membangun ide, pikiran dan gagasan di channel YouTube-nya. Karena bagaimanapun juga ketika itu istiqamah dan jalannya pasti akan ada. Dan jangan lihat dulu berapa penghasilannya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, dan apa juga yang disampaikan oleh Baim Wong lah. Dari awal-awal kita juga tidak ada apa-apa. Tapi ketika terus berbicara tentang nilai-nilai, terus berbicara tentang ide, berbicara tentang pikiran, bicara tentang gagasan, yakinlah itu akan mendapatkan tempat. Dan mari kita berharap memang muncul banyak channel-channel YouTube yang memberikan pesan-pesan nilai-nilai itu, seperti dari Corbuzier, seperti Baim Wong yang mengajar kita untuk membangun kepedulian tanpa pernah ragu untuk membantu orang lain, tanpa pikir panjang. Kemudian juga menebarkan kasih sayang. Ya, ada lagi channel YouTube hobi makan, ada lagi channel YouTube, banyak sebetulnya channel-channel YouTube yang luar biasa. Dan mari kita sokong itu gitu. Mari kita sokong, dan tentu saja ini akan jauh bermanfaat untuk kita bersama. Dan itulah barangkali ya cerita santai kita di Palanta ini, dan mudah-mudahan semakin banyak tumbuh sahabat-sahabat muda yang punya pikiran, ide, gagasan, yang punya semangat kreatif. Jangan melihat berapa didapatkan, berapa hasil. Ya, sebetulnya ketika ini sama saja dengan kita berusaha, ketika kita tabah, gigih, dan kemudian terus bertahan di situ, insya Allah itu akan ada jalannya. Semuanya akan ada jalannya, dan tidak akan sia-sia. Dan pengalaman sudah mengajarkan itu, contoh juga sudah ada gitu, dan tentu saja proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kesabaran itulah yang dituntut. Ya, kita juga sebetulnya channel Palanta juga belum apa-apa dibandingkan dengan yang lain-lain. Memang terasa jenuh, lelah, letih, dan ya ternyata memang masuk dunia ini tidak semudah atau semanis apa yang terlihat. Banyak hal yang harus kita persiapkan, tapi di situ juga lah enaknya gitu ya. Situ juga enaknya. Jadi semangat melewati tantangan demi tantangan itu, itulah yang membuat kita semakin semakin bersemangat. Dan memang YouTube itu di dunia ini ujiannya adalah ketabahan, ujiannya adalah seberapa kuat kita menahan tekanan yang itu sebetulnya bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri. Ya, memang di awal-awal itu tidak ada apa-apanya, apalagi kalau misalnya juga berjuang untuk bisa melewati monetize, dari memenuhi syarat 1000 subscriber, kemudian mendapatkan monetize 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu tidak sedikit, itu sekitar 240.000 menit orang menonton ini kita gitu ya. Dan jangan ambil jalan pintas for sub gitu ya, yang merugikan gitu. Tapi jalani saja dan bangun silaturahim yang baik, insya Allah ini akan akan membuahkan hasil. Dan kita lihat memang ternyata orang-orang yang mengusung
ide, gagasan, pikiran, ternyata mereka yang mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Ya, tentulah Baim Wong tadi, kemudian Deddy Kebuze, ya, yang tentu saja memang bagi kita di daerah juga cukup sedikit sulit untuk bertarung dengan mereka-mereka yang ada di sudah punya modal kuat, modal nama, kemudian juga modal finansial, modal jaringan, kemudian kaya dengan pengalaman di dunia entertain. Nah, tentu memang itu sulit, tapi tidak tertutup juga buat sosial. Misalnya Mak Betty, ya itu menarik, yang juga latar belakang juga sebagai seorang TKI, tapi Muhammad Arif atau Arif Muhammad itu channelnya itu sukses besar. Dia juga termasuk 10 besar YouTuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia, walaupun dia tidak masuk ke dalam 10 YouTuber yang memiliki subscriber yang besar gitu, tapi penghasilannya juga besar. Itu mungkin cerita santai kita di Palantarang Mudo. Mudah-mudahan para sahabat semua berani untuk masuk. Artinya memang YouTube itu diseriuskan dan juga bisa menghasilkan. Mudah-mudahan akan banyak muncul para YouTuber yang menggeser para YouTuber sampah yang mengisi per-YouTubean selama ini. Demikian saja, selamat berjuang. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendukung kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan doakan kami bisa terus tumbuh dan berkembang. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.